Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Heranto akan mempresentasikan tentang merancang konsep produk jangka sorong digital. Nah, sebelumnya apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat ukur presisi untuk mengukur suatu dimensi benda seperti panjang, lebar, ketebalan, diameter luar maupun diameter dalam, yang yaitu bersistem kuncian, mekanisme geser, dan terakurat. Namun kan kalau jangka sorong biasa sering terjadi human error. Maka dari itu saya kembangkan menjadi kayak jangka sorong digital, cuma penambahan fitur LED agar memudahkan pencahayaan dalam mengukur, dan juga saya itu bisa dilipat di bagian rahang luar atau bawah agar memudahkan penataan. Lalu ini ada peta konsep jangka sorong digital saya, yaitu dari segi warna saya menekankan warna putih dan hitam. Lalu material ada plastik, baja, serat karbon. Mungkin saya akan memakai plastik agar safety juga bagi pengguna. Lalu ada fitur itu saya ada 4, bisa dilipat, terus waterproof, cahaya LED, sama sensor bluetooth-nya. Nah, user itu saya menuju pada pekerja bangunan, otomotif, teknisi, dan juga penelitian. Deskripsi produk saya 5W1H. Kalau dari yang segi watt atau apa itu jangka sorong digital? Jangka sorong digital seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu alat ukur presisi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengukur dimensi benda seperti panjang, lebar, ketebalan, diameter luar maupun diameter dalam. Nah, alat ini merupakan pengembangan dari jangka sorong manual. Lalu siapa yang menggunakan? Saya menuju pada insinyur teknisi dan juga pekerja di bidang manufaktur, otomotif, penerbangan maupun penelitian. Kapan digunakan? Saya jangka sorong digital ini dipakai untuk mengukur panjang, diameter, dalam, luar, dan kedalaman. Jadi dia itu dibutuhkan saat mengukur yang tadi. Where gimana digunakan? Yang pertama itu dari lingkungan industri seperti bengkel mesin, pabrik otomotif maupun industri aerospace. Dari segi pendidikan ada laboratorium sekolah teknik atau universitas. Lalu selanjutnya dari bidang ilmiah ada penelitian material, rekayasa mekanik. Terus selanjutnya ada why, mengapa memilih jangka sorong digital? Karena akurasi tinggi, yaitu hingga 0,01 mm atau lebih. Lalu mudah dibaca dan juga cepat, efisien untuk pengukuran berulang. Yang terakhir ada how, atau bagaimana cara kerja, menggunakan sensor encoder atau kapasitif untuk mendeteksi pergerakan rahang dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada moodboard saya. Moodboard saya itu gambar pekerja yang menggunakan. Lalu ada product existing 3. Lalu ada bahan-bahan material yang diperlukan untuk membuat jangka sorong digital ini. Lalu ada sketsa scamper. Ini gambar sebelum jangka sorong digital yang saya ubah, jadi masih simpel. Lalu ini ada sesudahnya, after ya. Di sini ada prinsip jangka sorong digital. Yang pertama itu longgarkan kunci pada jangka sorong digital. Yang kedua ada gerakan rahang yang dapat digerakkan sesuai ukuran objek yang diukur. Yang ketiga ada jepit objek di antara dua rahang jangka sorong. Yang keempat, baca skala utama dan skala non-minus. Yang kelima, tambahkan hasil pembacaan skala utama dan skala non-minus untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir. Di sini ada penataan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di bagian rahang bawah dilipat agar memudahkan penataan di dalam suatu kotak, ataupun lebih simple aja. Lalu blocking ini saya lebih ke segi wiring lampu, yaitu nanti
sumber ininya baterai, lampu ini ada di belakang, lampu sebagian satu ada di depan juga, cuma ini saya blockingannya di daerah dalam dulu, belakang belakang digital ini jadi lampu ini nanti dia berputar gitu agar si wiringnya ini atau arus kabel itu aman. Itu dari ya sepertinya. Lalu ada fungsi komponen ini dari rahang dalam itu ada mengukur bagian dalam benda atau lubang. Lalu ini ada LED sama baterai yang di belakang, yang slide sebelumnya saya udah jelaskan. Lalu ada rahang luar itu mengukur bagian luar benda. Lalu ada sensor Bluetooth untuk transfer data otomatis dari pengukuran yang udah di itu. Lalu ada tombol aktif, tombol 0, lalu ada LED di bagian depan, lalu ada batang ukur untuk mengukur kedalaman lubang di dalam benda, lalu ada baut pengunci untuk mengunci hasil pengukuran tidak berubah saat dipegang, dan yang terakhir ada skala itu untuk mengukur satuan cm atau milimeter atau inci. Komponen material, jadi material yang dibutuhkan untuk membuat ini itu pertama ada kayak gitu sesuai gambar dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada sistem kerja rekayasanya, lebih detail tentang digital seperti ini. Untuk penjelasannya, jadi yang pertama itu ada komponen utama sistem gerak. Jangka sorong digital terdiri dari 3 subsistem rekayasa gerak. Yang pertama ada mekanik, yang kedua ada sensorik, dan juga yang ketiga ada elektronik. Nah, yang kedua ada tampilan dan output. Hasil pengukuran ditampilkan di LCD dengan resolusi 0,01 mm. Dan juga beberapa model memiliki fitur Bluetooth untuk transfer data, dan juga Hall atau freeze untuk membekukan nilai. Yang ketiga ada prinsip dasar rekayasa gerak. Terus yang pertama itu ada mekanisme gerak linear. Jadi rahang geser itu digerakkan secara manual oleh pengguna sepanjang poros utama. Yang kedua ada gigi rack and pinion. Ada beberapa model mengonversi gerak linear menjadi rotasi untuk dibaca sensor. Yang kedua ada deteksi pergerakan. Jadi teknologi sensor yang umum digunakan yaitu kapasitif, optik, dan juga induktif. Yang keempat, ini masih lanjut ya. Yang keempat, pemrosesan sinyal elektronik. Yang ke satu ada konversi analog digital, yang kedua ada perhitungan posisi, ketiga kompensasi kesalahan. Nah, detailnya sebagai ini. Lalu yang terakhir atau yang kelima, contoh alur kerja. Yang pertama ada penggunaan menggerakkan rahang hingga menyentuh benda. Kedua, sensor kapasitif atau optik mendeteksi perpindahan sebesar 5,23 mm. Yang ketiga ada mikrokontroler memproses sinyal dan menampilkan hasil di LCD. Yang keempat ada data bisa dikirim ke PC via Bluetooth untuk analisis lebih lanjut. Nah, ini ada sketsa final dan rendering saya seperti ini dengan menggunakan aplikasi digital Rhinoceros. Lalu ini renderingnya. Lalu ini ada visualisasi operasional. Kalau dijelaskan, jadi saya itu 2 buah LED titik tumpu 2 buah LED. Yang pertama di depan di ujung tangkai pengukuran, yang kedua di bagian belakang, terus bisa dilipat. Lalu ada sensor Bluetooth dan juga waterproof di bagian digitalnya agar lebih aman dan juga pemakaiannya itu jangka panjang. Seperti ini tampilannya untuk lampu belakang, untuk fungsi lampunya, dan juga untuk mengukur suatu benda. Jadi menggunakan rahang bawah, lalu juga mengukur ketebalan, diameter, dan juga waterproof.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.